Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya anak-anak semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu. Ananda yang muslim membacakan basmalah dan ananda yang non muslim membacakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak semua, materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang analisa pasar. Nah, sekarang kita akan masuk materi baru, yaitu marketing mix. Apa sih itu marketing mix? Dan apa saja yang ada di dalam marketing mix itu? Nanti akan kita bahas secara lanjut apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam marketing mix ini. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari marketing mix yang pertama, yaitu tentang produk. Yuk kita lihat. Nah, inilah kompetensi dasar kita, yaitu menerapkan strategi bauran pemasaran atau yang disebut dengan marketing mix tadi. Yang keempat-empatnya yaitu melakukan bauran pemasaran atau marketing mix tadi. Nah, untuk itu yuk kita lihat tujuan pembelajaran dan materi apa saja yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ananda bisa baca. Setelah Ananda mempelajari dari berbagai sumber, berdiskusi dengan teman, nah, Ananda diharapkan nanti bisa menjelaskan strategi produk dengan benar, membuat kesimpulan tentang strategi produk dengan tepat. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang strategi produk. Kenapa kita nanti membahas strategi produk? Nanti akan kita lihat dulu. Sebelum membahas strategi produk lebih lanjut, kita akan melihat pengertian dari marketing mix, apa unsur-unsur marketing mix, dan lain sebagainya. Yuk kita lihat. Nah, pertama kita lihat arti dari marketing mix. Menurut Kotler dan Armstrong sebagai bapak marketing, itu mengatakan bahwa marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, di mana ada produk, harga, promosi, dan distribusi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon pasar yang diinginkan. Nah, sementara tujuan marketing mix itu sendiri adalah satu, periklanan atau advertising. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah promosi penjualan atau self promotion. Yang ketiga, direct marketing atau pemasaran langsung. Nah, inilah tujuan dari marketing mix. Dalam marketing mix, itu terdapat unsur-unsurnya. Yang pertama, awalnya 4. Yang pertama ada produk, ada price atau harga, ada promotion atau promosi, ada place atau distribusi. Nah, ada 5 dan 6, 7. Itu adalah perkembangan yang terakhir sekarang, bahwa ada yang disebut dengan 7P. Kalau dulu dikenal dengan 4P. Nah, kalau 4P itu hanya ada produk, price, promotion, dan place. Nah, sementara seiring dengan perkembangan perubahan teknologi dan segala macamnya, maka unsur-unsur marketing mix itu bertambah menjadi yang kelima, ada proses, ada people, dan ada physical evidence atau bukti fisik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas unsur marketing mix yang pertama, yaitu produk. Kita masuk pada strategi produk. Oke, sebelum membangun dan menerapkan unsur 4P di atas, sebaiknya pemasar memikirkan terlebih dahulu yang namanya 4C. Apa sih 4C itu? Yang pertama adalah customer solution, solusi pelanggan. Artinya, produk dapat membantu dan mampu memecahkan masalah konsumen. Yang kedua ada customer cost, biaya pelanggan. Artinya, harga yang dibayarkan customer untuk membeli produk kita sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, convenience, kenyamanan customer. Produk tersebut mampu menyenangkan customer karena mudah diperoleh di mana-mana. Yang keempat adalah communication atau komunikasi.
Artinya produsen melakukan komunikasi produk kepada konsumen secara benar dan tepat sasaran. Jadi inilah yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan unsur atau strategi 4P di atas. Nah, sekarang kita lihat dulu unsur 4P yang pertama, yaitu produk. Di sini akan kita bahas tentang strategi produk. Nah, sebelumnya Anda sudah suruh cari, sudah suruh baca dari berbagai sumber tentang strategi produk ini. Namun nanti akan saya jelaskan serincinya apa itu strategi produk. Kita lihat dulu pengertian produk itu sendiri. Produk menurut Kotler adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Nah, itulah yang disebut dengan produk. Strategi produk yang pertama adalah tingkatan produk. Tingkatan produk ada 5. Yang pertama ada namanya produk utama atau inti. Maksudnya manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan dikonsumsi oleh pelanggan setiap produk. Yang kedua, nanti kita lihat contohnya dengan hotel saja habis ini. Yang kedua ada namanya produk generik. Yaitu apa itu produk generik? Produk dasar yang memenuhi fungsi produk paling mendasar. Yang ketiga ada namanya produk harapan atau expected product. Produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya biasanya diharapkan akan disepakati untuk dibeli. Yang keempat ada produk lengkap, equipment product. Artinya berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahkan oleh berbagai manfaat dan layanan sehingga mereka dapat menentukan kepuasan tambahan dan dapat dibedakan dari produk asing. Yang kelima ada namanya produk potensial. Produk potensial itu apa? Semua jenis penambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa depan. Nah, inilah strategi produk yang pertama, yaitu tingkatan produk. Nanti akan kita lihat contoh dari produk utama itu bagaimana, produk generik seperti apa, produk harapan apa, produk pelengkap apa, dan produk potensial apa. Oke, kita lihat contoh dari tingkatan produk untuk hotel. Tadi ada namanya produk utama. Nah, kalau di hotel, produk utama itu disebut dengan tamu hotel itu membeli istirahat dan tidur di hotel itu. Itu yang di produk utama hotel. Nah, yang kedua ada namanya produk generik. Nah, maksudnya sebuah kamar hotel mencakup tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja tulis, meja rias, dan lemari pakaian. Itu yang disebut dengan produk generik hotel. Nah, sementara produk harapan yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut. Nah, di sini tamu hotel itu mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk yang bersih, lampu baca, dan ketenangan. Sementara dari produk pelengkap yang dibeli atau yang diharapkan oleh customer dari sebuah hotel adalah pesawat TV dengan remote control, atau ada bunga segar, check-in yang cepat, makan dan pelayanan kamar yang baik, dan sebagainya. Nah, sementara produk potensial untuk hotel, misalnya hotel menambahkan fasilitas layanan internet, sepiring buah-buahan segar di setiap harinya, dan sebagainya. Nah, inilah contoh produk utama dari tingkatan produk untuk hotel. Oke, strategi produk yang kedua ada namanya klasifikasi produk. Menurut Kotler ada berdasarkan wujudnya dan berdasarkan daya tahannya. Berdasarkan wujud itu ada barang, ada jasa. Jadi produk itu ada dua, ada barang, ada jasa. Yang kedua berdasarkan daya tahannya ada barang yang tidak tahan lama, ada barang-barang yang tahan lama. Nah, sekarang kita lihat menurut Fandi Ciptono. Menurut Fandi Ciptono bahwa barang itu ada dua, produk itu ada dua. Maksudnya, yang pertama ada namanya barang konsumen, yang kedua ada namanya barang industri. Nah, barang konsumen itu ada namanya convenience good, ada shopping good, ada specialty goods, dan ada unsold good. Apa sih itu convenience good?
Convenience good itu adalah barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi. Jadi convenience good itu ada 3. Yang pertama ada namanya barang kebutuhan pokok, yaitu sabun, minyak, beras, pasta gigi. Nah, convenience good yang kedua namanya barang impuls, yaitu barang yang dibeli tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, ataupun usaha untuk mencari barang tersebut. Biasanya kayak beli permen coklat, air mineral. Nah, yang ketiga ada namanya barang dalam keadaan darurat, emergency good, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen apabila suatu kebutuhan tersebut dirasakan mendesak. Contoh, payung saat hujan. Nah, jadi itu yang disebut dengan barang-barang convenience good. Jadi barang convenience good itu artinya barang yang memiliki frekuensi pembeliannya tinggi atau sering. Nah, dia ada 3. Ada barang kebutuhan pokok, ada barang impuls, dan ada barang keadaan darurat. Yang kedua kita masuk pada shopping goods. Nah, barang shopping good ini adalah barang yang dibeli oleh konsumen, di mana dalam proses pembeliannya dan pemilihannya, konsumen itu membandingkan berbagai alternatif yang ada. Salah satunya misalnya alat rumah tangga. Nah, alat rumah tangga itu dia akan beli akan membandingkan harga dari harga yang satu ke harga yang lain. Atau dengan kata lain, butuh pertimbangan untuk membelinya, dan pertimbangan itu macam-macam. Nah, barang convenience good ini ada barang homogen, barang yang dianggap konsumen mempunyai kualitas yang hampir sama namun beda jauh dalam harga. Yang kedua, ada namanya barang heterogen. Barang yang dianggap oleh konsumen yang mempunyai aspek atau ciri-ciri lebih penting dibanding dengan aspek harga. Atau di sini heterogen ini mereka lebih mementingkan kualitas daripada harga. Sementara kalau untuk barang homogen, mereka lebih mementingkan barang itu sendiri, mereka akan membanding-bandingkan harga maksudnya. Nah, yang ketiga ada namanya barang khusus atau specialty goods. Apa itu barang khusus atau specialty goods? Barang yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik, di mana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Umumnya, jenis barang-barang ini terdiri atas barang-barang branded atau barang-barang mewah. Nah, yang keempat yang keempat ada namanya unsought good. Unsought good ini artinya barang yang tidak dicari. Maksudnya barang yang tidak diketahui oleh konsumen, atau kalaupun sudah diketahui oleh konsumen, tapi konsumen tidak tertarik untuk membelinya. Contoh, batu nisan. Nah, itu yang disebut dengan produk unsought good. Nah, yang kedua ada barang industri. Nah, nanti barang industri ini ada material and part, capital item, dan supplies and service. Nah, nanti ini Ananda cari apa pengertian-pengertian dari barang-barang industri ini. Nah, ini Ananda bisa lihat ciri-ciri barang yang tadi. Ada produk jasa menurut si Kotler, ada produk tahan lama dan tidak tahan lama, yaitu ada durable goods, itu tahan lama, dan non-durable goods. Bisa dilihat contoh produknya. Nah, dan ini contoh-contoh dari produk convenience good, shopping good, specialty goods, dan unsought good. Nah, ini adalah contoh dari barang-barang industri atau industrial produk. Ada material and part, ada capital item, ada supplies, dan service. Nah, ini ada strategi produk yang ketiga. Yang pertama tadi tingkatan produk, yang kedua klasifikasi produk, yang ketiga ada merek atau brand. Nah, apa sih itu brand? Brand adalah menurut Kotler
simbol, tanda, rancangan, ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran. Nah, itu merek menurut Kotler. Merek ini juga memberikan kemudahan bagi konsumen. Jadi dengan adanya merek, konsumen dapat menghemat waktu untuk usahanya dalam pembelian dan membandingkan produk karena pembeli dapat meyakinkan diri dan mengidentifikasi brand kesukaannya serta kualitas produk secara konsisten. Nah, sekarang kita lihat syarat-syarat memilih dari suatu merek. Yang pertama, mudah diingat. Yang kedua, menimbulkan kesan positif. Yang ketiga, tepat untuk promosi. Yang keempat, pendek dan sederhana. Yang kelima, tidak ketinggalan zaman. Yang keenam, ada hubungannya dengan barang dagangan. Nah, ini ada tujuan pemberian merek. Dan ini sudah lengkap. Kamu bisa baca apa aja tujuan dari pemberian merek tersebut. Nah, ini kita lihat alasan produsen tidak menggunakan merek. Yang pertama ada sifat barang. Sifat barang ini misalnya kayak baja atau besi. Nggak mungkin baja atau besi itu diberi merek di dalam besi tersebut. Yang kedua, pertimbangan perusahaan. Yang ketiga, menyediakan barang cepat jual dan tidak mementingkan keuntungannya banyak. Nah, ini ada manfaat merek bagi produsen atau penjual. Yang pertama, manfaatnya adalah membantu membangun citra perusahaan. Yang kedua, memudahkan dalam proses pesanan. Yang ketiga, membantu kestabilan harga. Yang keempat, menimbulkan loyalitas pembeli. Yang kelima, memiliki otoritas menentukan harga dan mengurangi perbandingan harga untuk produk sejenis. Yang keenam, mendapatkan perlindungan ciri khas produk atau perlindungan trademark. Sebuah kemasan itu mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama otomatis melindungi produk dalam pergerakannya, supaya produk tidak hancur atau tidak bercampur dengan yang lain atau tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk. Jadi, kemasan itu bisa membranding produk. Yang ketiga, kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik. Artinya, produk bisa sebagai promosi dan logistik di mana terjadi perpindahan kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Jenis kemasan itu berdasarkan frekuensi pemakaiannya kita lihat salah satu saja di sini. Yang pertama ada kemasan sekali pakai atau disposable. Yang kedua ada kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip. Yang ketiga kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Nah, tugasmu cari contoh jenis kemasan pertama, jenis kemasan kedua, dan jenis kemasan ketiga. Oke, dalam strategi produk kita mengenal adanya bauran produk atau product mix. Apa sih itu product mix? Yaitu kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli, di mana bauran produk suatu perusahaan memiliki lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Nah, keputusan mengenai bauran suatu produk itu akan bergantung kepada banyak faktor, seperti rancangan produk, fitur produk, nama merek, variasi produk, kualitas produk, jasa dan pengemasan serta pengembalian dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya kita lihat strategi pemasaran produk. Nah, di sini strategi pemasaran produk bisa melalui satu media sosial. Yang kedua bisa melalui influencer. Yang ketiga melalui
program afiliasi, ada video tutorial, ada blog dan CEO. Nah, media sosial, kita nggak bisa pungkiri sekarang, media sosial itu sekarang bisa dijadikan sebagai etalase bisnis Anda. Yang kedua, untuk influencer. Praktik promosi melalui influencer kerap sekali dipakai dalam bisnis. Cara seperti ini umumnya bisa menggait komunitas spesifik atau kelompok pelanggan potensial. Yang ketiga, program afiliasi. Nah, model pemasaran lewat afiliasi ini mulai berkembang di Indonesia. Strategi ini tak lain adalah versi canggih untuk promosi dari mulut ke mulut. Yang keempat, ada video tutorial. Adalah cara lain untuk melakukan pemasaran produk melalui video tutorial. Nah, dengan memberikan video tutorial ini, konsumen akan yakin bahwa Anda akan memberikan pelayanan yang maksimal. Yang berikutnya adalah blog dan CEO. Blog dan CEO ini tak kalah penting dipraktekkan dalam strategi pemasaran produk. Baik blog maupun CEO memastikan bisnis Anda memiliki reputasi yang bagus. Tak kalah pentingnya lagi, keduanya membuat bisnis Anda sebagai yang terdepan dan paling mudah ditemukan. Nah, strategi pemasaran itu penting untuk suatu bisnis. Kenapa? Yang pertama, punya target pasar yang jelas. Jadi dengan strategi pemasaran produk, kita punya target pasar yang jelas. Yang kedua, persuasi target pasar lebih mudah. Dan yang ketiga, koordinasi tim lebih jelas dengan strategi pemasaran produk ini. Nah, sekarang kita lihat tahapan strategi produk itu seperti apa, atau urutan atau langkah-langkahnya. Yang pertama dari tahapan strategi produk itu adalah kita penetapan harga. Yang kedua, pemberian merek produk. Yang ketiga, baru memikirkan strategi distribusi. Yang keempat adalah manajemen waktu. Oke, dengan berakhirnya materi tahapan penetapan strategi tadi, maka berakhir juga penyampaian materi tentang strategi produk kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, baiknya Bu Reja simpulkan bahwa tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu marketing, fungsi marketing mix, dan ada unsur marketing mix yang terdiri dari awalnya 4P, yaitu price, product, price, promotion, dan place, yang kemudian berubah seiring dengan perubahan teknologi dan lain sebagainya, berubah menjadi 7P. Kemudian kita mempelajari strategi produk, di mana strategi produk yang pertama ada tingkatan produk, ada klasifikasi produk, ada merek, ada packing atau pengemasan, dan kita juga mempelajari 5 strategi pemasaran produk. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama, Ananda yang muslim membacakan hamdalah dan Ananda yang non-muslim membacakan atau berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari strategi harga. See you next time.